Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini Rabu tanggal 12 Juni 2024. Nah, pagi ini Dewani Duren akan berbagi lagi setelah sekian lama kami tidak membuat video. Ya, oke teman-teman. Jadi gini, masih banyak di antara kita ketika berkebun durian itu tidak memahami apa itu unsur hara. Ada banyak faktor yang menyebabkan tanaman durian itu bisa tumbuh dengan baik. Ya, sering ini sudah kami bahas, tetapi masih juga banyak yang tidak paham, tidak mengerti. Yang pertama adalah unsur haranya juga tidak paham. Nah, dari sinilah awal mulanya, semakin ke belakang nanti akan semakin tidak paham. Jadi tanaman durian teman-teman itu bisa tumbuh bila, ini bila. Ya, pertama, cara tumbuhnya itu nomor satu adalah air teman-teman. Ya, air. Kemudian yang kedua sinar matahari. Kemudian nutrisi, SDM, dan ada dua faktor yang sering dilupakan. Pertama adalah kondisi mineral tanah. Kemudian yang kedua adalah agro atau iklim setempat. Padahal dua faktor ini menjadi penentu, teman-teman. Ya, penentu. Ya. Ini yang sering dilupakan sehingga ketika kita melihat tanaman orang lain kok begitu bagus, hanya dipupuk seperti itu saja. Nah, akhirnya apa? Inilah yang nanti akan dicontoh atau dicontek, kemudian dibawa ke tempatnya dia. Nah, tanpa memperhatikan dua faktor tadi, yaitu kondisi iklim dan mineral tanah yang terkandung di dalamnya. Padahal antara satu tempat dan tempat lain itu sangat berbeda. Jangankan jaraknya ratusan kilometer, dalam jangkauan 1 kilometer pun kondisi mineral tanah itu sudah berbeda. Nah, inilah yang sering dilupakan. Nah, ketika kita melihat ada teman kita misalnya membuat video, kemudian dia berbagi di Facebook, kok tanamannya bagus, kemudian ditanya pupuk apa saja yang diberikan. Oh, di tempat kami sangat sederhana, misalnya hanya NPK dan Kohe aja, tanamannya tumbuh dengan bagus dan buahnya juga luar biasa. Kemudian ini dicontoh teman-teman, dibawa ke tempatnya yang tanya tadi, ya, yang tanya tadi. Dan ketika dipraktekkan, loh kok beda? Kok beda? Kenapa tidak bisa tumbuh dengan baik? Kenapa banyak permasalahan? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Inilah yang tidak pernah, ya artinya apa? Sering diabaikan. Ya, ini sering diabaikan. Karena itu di depan tadi kami sudah katakan bahwa ketika kita berkebun durian, kita harus paham apa itu nutrisi yang harus kita berikan kepada tanaman kita, teman-teman. Apa yang harus diberikan itu kita harus paham. Kalau kita nggak paham, kita juga nggak ngerti ini permasalahannya. Ya. Nah, nutrisi hara, makro, nutrisi esensial itu makro dan mikro. NPK, gitu. NPK itu nitrogen, fosfor, kalsium, kalium, kemudian kalsium, magnesium, sulfur, ya itu hara makro primer dan makro sekunder. Kemudian ada ya haranya hara mikro, ya seperti boron, magnesium, boron, mangan, molybdenum, klor, zinc, Fe, zat besi, dan lain sebagainya. Itu adalah hara. Itu adalah kebutuhan esensial yang diperlukan oleh setiap tanaman.
Nah, di dalam tanah ada, tinggal jumlahnya sedikit atau banyak. Kalau kebetulan kita bercocok di tanam, kemudian di lahan di dalam tanah itu kandungan mineralnya, unsur haranya itu melimpah, teman-teman. Ya mungkin hanya kita berikan NPK dan pupuk kandang sudah tumbuh dengan bagus. Apalagi juga kalau ditunjang dengan iklim yang bagus. Iklim yang bagus gini. Jadi tanaman durian, teman-teman, tanaman durian itu akan tumbuh bagus ya pada daerah-daerah yang beriklim sejuk. Ya, temperatur di bawah 31 derajat sampai 23 derajat Celcius. Nah, daerah-daerah tertentu ini seperti ini, tanaman dia akan tumbuh bagus, apalagi ditunjang oleh mineral tanah, struktur mineral tanah yang bagus, maka dia akan tumbuh dengan baik. Tetapi yang sering kita lupakan ketika kita melihat punya teman kita, ya, itu kondisinya udah bagus digitukan aja, itu udah bagus. Kemudian ini nanti langsung dicontek, misalnya kondisi tanahnya berbeda, struktur tanahnya juga berbeda, apalagi iklimnya bisa tembus sampai 36, 30 derajat. Nah, yang dari awal sejuk, cara tanam cara perawatan dibawa ke daerah-daerah seperti ini, mati, teman-teman. Ya, mati, tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Karena apa? Ya, setiap terkena paparan sinar matahari di atas 30 derajat Celcius, tanaman durian bisa stres. Ya, tanaman durian bisa stres. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau tanaman itu stres, bisa tumbuh? Nggak bisa. Nah, inilah dua faktor inilah yang sering dilupakan dan kita lupa. Karena itu beberapa kali Dewan Durian sudah mengatakan bahwa setiap kebun nanti akan memiliki SOP sendiri. Jadi kalau kita melihat ada teman kita bagus, tanaman bagus, sebenarnya harus ditanya kondisi mineralnya seperti apa, kemudian iklimnya seperti apa. Ya, teman-teman, ini penting sebelum kita contek habis. Ya, karena apa? Kalau kita langsung contek habis padahal kondisi iklimnya berbeda, ya itu akan menjadi sebuah malapetaka. Nah, tanamannya tidak bisa tumbuh dengan baik dan bahkan sering mengalami banyak kendala. Ya, nah ini jadi ini yang dua faktor ini yang sering diabaikan banyak petani atau orang yang ingin berkebun durian dengan ekspektasi yang luar biasa. Karena itu sekali lagi ya teman-teman boleh nyontek, boleh. Tidak ada larangan, tetapi teman-teman harus mengetahui betul. Pertama adalah nutrisi tadi harus paham dulu. Ya. Kemudian nutrisi kebutuhan tanaman maksudnya harus memahami dulu. Kemudian ketika kita melihat tanaman teman kita, ya kita harus paham kondisi di sana itu seperti apa. Tidak bisa langsung dicontek begitu aja, nggak bisa. Harus ada modifikasinya bisa besar bisa kecil tergantung tadi dua faktor tadi. Ya, oke teman-teman, ya itulah yang bisa kami bagikan pagi ini. Ya, semoga ini bisa bermanfaat. Ya, bagi kami tentunya yang senantiasa ingin belajar, juga bagi teman-teman yang saat ini sedang berkebun durian, supaya memahami. Dari ujung timur Pulau Jawa, Dewan Durian berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.